Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya akhwani wa ya ahbabi usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, Idul Fitri telah berlalu dan kebiasaan baik dari masyarakat kita di Indonesia ada istilah halal bihalal, ya. Nah, di negeri Arab nggak ada tuh halal bihalal, ya. Sebab kalau ada halal bihalal nanti ada haram biharam berarti. Baik, tidak ada salahnya permintaan maaf itu, tidak ada waktu. Ketika seorang bersalah harus minta maaf. Saya barangkali duduk di sini membaca kitab dari yang dikarang oleh ulama. Ada kata-kata yang kurang pantas, salah, disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu aam antum bikhair. Allah yataqabbal minna minkum jami'al amal, amin ya rabbal alamin. Tentu kalau ada dua pihak, ada yang salah, ada yang benar. Yang salah biasanya minta maaf kepada yang benar. Itu memang bagus, ya. Dan orang pemaaf itu bersifat dengan sifat Allah. Orang pemaaf itu bersifat dengan sifat Allah karena Allah Maha Pemaaf. Ya. Dan pemberian maaf yang terbaik itu ketika hawa nafsu kita ingin membalas. Kalau Anda tanya, Habib dari mana tuh? Ada hadisnya. Rasulullah bersabda, "Fima ma'na man afa indal gudrah afahullahu yaumal usrah." Siapa-siapa orangnya yang memaafkan ketika dia bisa membalas dendam, kan ada orang yang sering balas dendam tuh, ya. Dan orang kalau mau biasa mau tahu cara balas dendam, belajar balas dendam, nonton film India. Semua balas dendam isinya. Rasulullah al-afiyah. Bukan pendidikan tuh, ya. Islam enggak kenal balas dendam, enggak. Ya. Keluarga Nabi dulu dibunuh habis-habisan. Tapi mereka bisa memaafkan. Keturunan mereka bisa memaafkan. Kenapa? Karena bersifat dengan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi orang yang bisa memaafkan ketika dia bisa membalas, itu nanti di yaumul qiyamah yang semua orang susah, Allah akan maafkan dia. Allah akan memaafkan dia. Ya. Jadi kalau ada yang meminta maaf, jangan tidak dimaafkan. Kecuali ada kecualinya. Ya. Apa kecualinya? Kalau hak Allah dipermainkan, ya itu nggak ada maaf, maafin dengan Allah. Ya. Atau istri kita dipermainkan, itu nggak ada maaf. Ya, nggak boleh, ya, nggak boleh maaf dalam hal semacam itu. Ada hukum masing-masing, ya. Nah, baik, kita lihat bagaimana as-salafun as-salihun memberikan maaf. Ada satu riwayat, satu orang ini punya anak, kesayangannya luar biasa, laki-laki, kalau nggak salah cuma satu loh, anaknya cuma satu. Nah, dan dia punya hamba sahaya. Satu saat mungkin abahnya ini sedang pergi, si anak diasuh oleh pembantunya ini, abadnya. Takdir Allah, terjadilah kecelakaan, kalau nggak salah ketiban batu atau bagaimana, anak yang paling sayang ini meninggal, saudara. Ini si hamba sahaya pikir, habis sudah, hamba sahaya itu hukumnya kayak benda, saudara, ya. Nah, kehinaan yang terjadi, jadi hamba sahaya itu kehinaan yang terjadi diakibatkan oleh kekufuran itu hamba sahaya, ya. Kecuali kalau dia sudah dibebaskan itu lain, karena mereka didapatkan dari pampasan perang. Baik, meninggal nih anak, dia bingung nih, waduh, dia bilang pasti habis sudah saya. Jeragannya orang besar, ya, tapi orang alim juga. Nah, sudah dia pasrah, kiranya bakal mati lagi saya, ya. Nah, kemudian ini si jeragan ini pulang ke rumahnya dan mendapatkan itu yang terjadi.
bahwa anak yang paling dia cintai, yang paling dia cintai, paling dia sayangi sudah mati dengan akibat kelalaian si pembantunya tadi. Tapi sudah lihat, dibalas, padahal dia bisa balas, dia juragannya, sayyidnya, ya. Bukan dibalas, malah dia bilang anta hur li wajhillah, engkau bebas daripada perbudakan ini. Dilawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya bagaimana tuh? Anaknya yang paling sayang mati. Luar biasa hawa nafsunya. Dilawan hawa nafsunya, engkau bebas. Bagaimana tuh ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sampai begitu melawan hawa nafsu itu, ya. Nah, jadi hendaklah kita kalau memang orang itu meminta maaf yang memang bisa dimaafkan, ya. Bismillah, maafkan. Karena itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan, ya. Nah, oleh hal-hal tadi yang saya sebutkan itu memang urusannya dengan Allah, ada yang nggak boleh kita maafkan, ya. Nah, istri kita misalnya apa tuh sekarang kalau main sama laki-laki istilahnya apa nih? Selingkuh. Itu bukan nggak dimaafkan, itu yang begitu, ya. Jangan, nggak boleh dimaafkan. Nanti kebiasaan, ya. Nah, nggak boleh. Sama juga dia berzina masalah, ya, nggak bisa dimaafkan, ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Imam Syafi'i, kalau keluarganya diganggu oleh orang, maaf, istrinya diganggu oleh orang, dia diam, bahwa himar, dia seperti keledai, nggak punya perasaan, ya. Semua binatang kalau kekasihnya itu diganggu marah. Ayam marah, kambing marah, sapi marah, udah berantem semua. Kalau mau menikah tuh berantem. Ini binatang nih, ya sudah. Kita manusia. Nah, illa satu, babi. Babi tidak marah, saudara-saudara. Babi kalau umpamanya kekasihnya dia ambil orang, ya, dinikahi yang lain, diam. Kalau ayam kan marah, berantem, semua berantem, kecuali babi. Makanya di antara kejelekan orang-orang yang makan babi, tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Itu sifat siapa? Sifat babi. Orang yang tidak cemburu kepada keluarganya itu adalah sifat babi. Begitu kata ulama. Ya, hati-hati, ya. Ya, bukan cemburu buta, bukan, ya, tapi cemburu yang di jalan yang benar. Nah, harus itu tanda cinta, cemburu itu, ya. Nah, baik, hadirin, dulu waktu kita berhenti sementara, ya, istirahat sementara, pengajian ini jatuh di kitab Nasha'id Diniyah. Kan kita gantian Nasha'id Diniyah dengan Syaraful Ummah Muhammadiyah. Karena waktu itu Nasha'id Diniyah saya teruskan dengan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, ya. Memang saya akan bisa, ya, masih berapa lama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa man naf'a bihi wa bil ummi darain amin. Wa huwa sayyidina al-imam hadits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa arda fi kitabih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qal fi ma yata'allaq bil muadzin. Kita sampai kepada keutamaan seorang yang mengumandangkan azan. Hebat nih orang mengumandangkan azan ini, ya. Qala wal muadzinul muhtasibu idza mata fa inna jismahu mahfuzun la ya'kul hudud. Adapun para muadzin yang mengadzan lillahi taala, ya, tidak mengharapkan apa-apa karena Allah, itu kalau dia mati, jenazahnya, mayitnya tidak dimakan oleh ulat. Habib Ahmad nanya, Bib, memang kalau orang dimakan ulat ahli jahanam? Enggak, biasa itu, ya. Itu ulat itu datang dari orang yang busuk badannya. Jadi kalau sampai dia tidak dimakan oleh ulat, tidak dimakan oleh belatung, berarti ini orang punya keistimewaan. Ada beberapa golongan manusia yang tidak terkena ini, tidak dimakan oleh ulat. Siapa di antaranya? Nabi, wali, ya, syahid. Di antara mereka juga ini, yaitu muadzin al-muhtasib, muadzin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah ikhlas itu berarti tidak boleh nerima gaji? Boleh, kan dia punya keluarga.
Ya kalau bisa Masya Allah ya, dia memang sengaja misalnya orang kaya jadi muadzin, tapi jarang, nggak ada orang kaya yang mau jadi muadzin ya. Nah, misalnya dia mampu segala macam, dia hanya ingin muadzin, ingin ganjaran ini, bisa saja. Atau dia memang ada keluarganya menerima gaji yang pantasnya, nggak bisa dikatakan ini tidak karena Allah ya. Dia niatkan di hatinya karena Allah, termasuk mereka insya Allah ya. Nah ini kalau mereka meninggal katanya tidak akan dimakan oleh belatung. Hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzzinul muhtasib kasyahid. Orang yang mengumandangkan azan lillahi taala ya, itu mereka seperti syahid. Ya, syahid enggak rusak tuh. Ya. Nabi, wali, syahid ya, dan sekarang nih muadzin ya. Nggak rusak. Kalau kasyahidi al-mutasyahid bidamih, seperti seorang syahid yang meninggal dengan berlumuran darah. Di bagian yang saya dengar dulu waktu ada pembangunan jalan di Madinah, ya mungkin ada daerah di situ pernah terjadi perang barangkali ya. Itu ketika diangkat dibuka tuh kuburan, ada seseorang yang masih segar, darahnya masih ngucur. Insya Allah syahid itu. Darahnya masih mengucur. Ya, itu syuhada. Nah, orang-orang yang azan karena Allah itu seperti orang yang mati syahid dengan berlumuran darah. Nah, saya anjurkan diri saya sama muadzin biar ikhlas ketika melaksanakan dengan azan karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang untuk sembahyang, ya. Qala idza mata lam yudawwad fi qabrih. Mereka itu seperti orang yang syahid di jalan Allah berlumuran dengan darah ketika meninggal, dan nanti mayitnya tidak akan ada belatung, nggak jadi seger mayitnya. Ya, kita banyak mendengar ya. Kalau barangkali di Syekh Google juga suka kadang-kadang ada ya, orang yang sudah berapa lama meninggal, ya diangkat, dibuka, ternyata masih utuh. Banyak, ya banyak yang begitu. Ya. Di antaranya afannya Sayyidul Walid Al Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki ini sudah ditutup, nggak dibuka lagi. Di Mekah itu sekian bulan apa sekian tahun saya nggak paham, dibuka tuh kuburan. Karena di kuburan di Mekah nggak kayak di kita, shape-nya syag di tengah-tengah mayit. Jadi ini kosong, ditutup aja kayak model tutupan apa tempat air atau ledeng tuh ya, pakai apa? Pakai tembok gitu ya. Nah, jadi sekian bulan angkat, dilihat masih ada, dibiarkan satu kali. Buka lagi nanti setelah setahun misalnya 2 tahun, buka masih ada, tutup lagi. Dibuka lagi yang ketiga kali, kalau masih ada biasanya dibiarkan, nggak ditandain sama dia, itu nggak dibuka lagi. Nah, kalau yang biasa-biasa aja sudah hancur, di sana kan panas, digeser ya. Bahkan dengar sekarang dipindah kemana ya, wallahu alam ya. Nah, itu orang-orang yang ahlillah itu seperti itu, nggak hancur ya. Paling nanti biasanya ada kelainannya apa? Rambutnya panjang, hidup subhanallah tuh ya. Rambut tuh kadang-kadang hidup di dalam kubur. Rambutnya panjang sama kuku ya, rambut sama kuku yang panjang ya, orangnya segar masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Paling takut kita orang Allah di kubur ya. Itu yang paling menyedihkan saudara bagi seorang manusia, kalau sudah dikubur kan kita sendiri ya. Yang menemani hanya amal antum ya. Galah yatba'ul mayyit thalatha, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Kata Nabi yang ikut mayit tuh ada 3, hartanya, bendanya, amalnya. Fayarji uthnani wa yabqa wahid, yarji ahlu wa maluh wa yabqa amaluh. Yang 2 pulang. Ente kaya besar, oke. Masuknya tetap dengan kain putih. Kain putihnya mau mahal ya khair, kain putih. Nggak ada show lagi di sini. Mau show sama siapa? Malaikat, sama tanah, nggak ada. Ya kan? Dimasuk ke dalam kubur. Ketika belum masuk, mungkin ada di bawah kain penutup. Kainnya mungkin bagus. Ya kan? Keluarga juga ikut. Istri yang tercinta yang di dunia bilang, "Babang, engkau adalah kekasih hatiku."
Bahkan kalau perlu saya mau ikut masuk ke dalam kubur. Kalau abang mati, begitu mati gak mau dia dimasukin ke kubur, saudara-saudara. Gak mau, ya, gak mau. Nah, siapa? Keluarganya, istrinya, anaknya, teman-temannya, walaupun paling mencintai, gak bakal mau dimasukin ke kubur. Ulang, kain penutup kafan, ulang, itu malnya, ya. Kemudian apa lagi kalau ada yang tertinggal dari gigi, dari keluar pulang di bawah jadi warisan. Keluarnya juga pulang. Yang ikut sama dia siapa? Amalukum. Apa tuh? Salat Anda, adzan Anda, sedekah Anda, duduk Anda di majelis taklim, senyum Anda karena Allah. Itu semua amal-amal baik. Itu yang ikut sama kita. Itu yang setia mengikuti kita sampai di dalam kubur. Oleh karena itu kita mesti punya banyak teman setia nih. Ya, bukan orang. Siapa? Oke, orang nggak apa-apa. Amal. Yang paling setia itu mereka yang ikut dengan kita. Nggak ninggalkan kita sama sekali. Sampai di dalam, nanti di sini diceritakan, ada insya Allah ya. Nanti ini sholat, puasa, sedekah. Ketika kita di dalam kubur, ya Habib Zainal Abidin, ya sahib darul akhirah, insya Allah bil akhirah. Itu kalau sudah masuk kubur, yang membela Anda sholat. Ada kalau jengking masuk ke sholat, jangan dari sini kata sholat. Masuk dari kaki, wudu bicara. Masuk dari sebelah kiri, zakat bicara. Masuk dari sini, sedekah bicara. Masuk dari sini, duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, ini akan membela Anda semua. Kenapa? Al-a'malus shalihah. Amal-amal yang sholihah inilah yang akan menemani kita dan membela kita di dalam kubur. Untuk itu saya anjurkan untuk diri saya dan saudara-saudara, perbanyak ini teman setia. Apa teman setia kita yang betul-betul setia? Al-amalus shalihah. Amal-amal yang baik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ada taqwa Allah. Itu yang terus sama kita saudara-saudara ya. Jadi hadirin, di antara kehebatan seorang muadzin itu ketika mereka meninggal jasadnya tidak hancur. Ya itu. Nah, cukup segitu aja ya untuk ini malam ini ya, karena tadi saya di lambat ya, bang macetnya banyak benar saudara-saudara, susah benar lewat tuh ya. Nah, sampai di sini tapi alhamdulillah masih ketemu ya. Nah, ini bang macet ini nggak bisa diajak damai saudara-saudara, susah ya, jadi mohon maaf. Tapi alhamdulillah masih kita kumpul, masih dapat maulid, masih dapat ngaji. Mudah-mudahan ini teman kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.